Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pastor Chris Manusama. Beliau adalah gembala dari GBI Rock Ambon. Untuk sementara, ibadah onsite wilayah Barat akan digabungkan di GBI Rock Royal Resident jam 10 pagi dan wilayah Timur di GBI Rock Ambassador jam 9.30 pagi. Pada tanggal 26 Oktober jam 7.30 malam, kami akan mengadakan IG Live Monday Night Talk dengan tema It's Okay Not to Be Okay bersama Pastor Jonathan Patiasina dan Pastor Daniel Yanuarta Nujaya. Jangan lupa terus ikuti podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Pada tanggal 30 dan 31 Oktober ini, pelayanan remaja akan mengadakan online event dengan tema Bright Future dengan pembicara Pastor Daniel Yanuarta Nujaya, Ernest Prakasa, dan Edo Sel. So, daftar segera, jangan sampai ketinggalan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberi persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja kami atau scan QR Code berikut ini. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a God, a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia. Termasuk Raja Thailand, Raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye, dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku, dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di Bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga, tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah, karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya.
Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya menjadi perenungan dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini, minggu yang baru. Kau berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Dan kami percaya Tuhan, bagi kami yang mengikuti ibadah secara online atau onsite di gereja, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya dengan puji-pujian yang kami naikkan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan dan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Shalom, Rock Surabaya. Sebagai keluarga Rock, kita semua ada dalam arahan yang sama, yang tepat. Hanya karena Rock ada di berbagai wilayah, jadi kadang-kadang kita diperkaya lagi dengan yang saya sebut dengan local wisdom. Jadi kenapa itu? Karena Tuhan berbicara spesifik untuk setiap kota. Nah, tapi saya ingin saudara tangkap apa yang Tuhan mau dengan kita di masa seperti ini. Dari tema kita, dari pengajaran yang kita dapat, tentu kita bisa mengerti. Nah, tapi apakah kita benar-benar sudah ada dalam arah itu? Kita sudah ada dalam pergerakan itu yang Tuhan sedang bawa. Lebih spesifik lagi untuk generasi. Nah, saya mau mulai dengan satu pernyataan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 18. Dikatakan begini, sebab aku yakin. Nah, ini secara individu, saudara yang terlibat, saudara yang full time, saudara yang pengerja, atau kita semua jemaat, kita dalam situasi ini, apa yang lebih meyakinkan kita? Kondisi di luar, keadaan dunia ini, berita-berita televisi, atau pewahyuan firman Tuhan yang diungkapkan buat saudara? Nah, aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, saya mau buka dulu tentang penderitaan. Kalau kita ngomong kata penderitaan, nah, kita perlu tahu Tuhan bukan Tuhan iseng-iseng yang ngasih penderitaan buat kita. Nah, saya perlu bagi, ada penderitaan karena salah kita sendiri, gitu. Nah, itu jangan langsung kita bilang itu dari Tuhan. Sampai pada penyakit, sampai pada apapun. Saya perlu bilang di sini bahwa penderitaan yang dinyatakan di Alkitab adalah penderitaan karena iman. Yesus sudah mati untuk semua penderitaan kamu. Yesus sudah dihukum, disalibkan, dibilang penyakit kita ditanggungnya, penderitaan kita ditanggungnya. Nah, kalau sekarang perjanjian baru mengungkapkan lagi kembali penderitaan, ini tidak ada hubungan dengan penderitaan sakit penyakit yang dunia tawarkan buat kita atau yang dunia sodorkan di depan kita. Tapi di sini penderitaan karena iman. Konkretnya misalnya, kamu jujur, itu penderitaan. Dalam dunia kerja, dilihat nggak dilihat, kamu melakukan semua seperti benar-benar untuk Tuhan. Belum perkataan teman, hari gini mau jujur, mau makan apa? Ada pilihan buat kamu. Ini yang saya maksud penderitaan. Lebih konkret lagi, Yesus sendiri yang bilang, karena namaku, kamu akan dibenci. Kamu akan nggak disukai semua orang. Itu penderitaan yang kamu mesti tangkap. Jadi nggak ada hubungan dengan kamu susah nggak bisa bayar kontrakan. Itu hal lain lagi. Jangan dimasukin ke dalam penderitaan menurut versi firman Allah. Nah, dibilang ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tangkap, di depan sana ada satu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan kata lain, semua yang terbaik adanya di depan, bukan di masa lalu.
semua yang terbaik adanya di depan. Wow. Ayat 19, tangkap baik-baik. Sebab dengan sangat rindu. Nah, ini adalah respon dunia terhadap kita orang-orang benar. Saya ulangi, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Kalau kata makhluk, tidak dibatasi hanya pada manusia. Makhluk hidup tuh termasuk tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam, binatang, semua itu. Dikatakan ini, mereka rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, tangkap ini. Betapa yang di depan saudara dan saya, makhluk sedang rindu menggenapi ini. Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Konkretnya kayak apa sih Pak? Saya mesti bilang buat saudara hari ini. Kita adalah generasi yang hidup di zaman untuk menggenapi semua nubuatan-nubuatan Alkitab yang tidak digenapi oleh para nabi yang bernubuat bahkan. Mereka bisa bernubuat tentang zaman ini. Mereka dapat penglihatan tentang zaman ini. Mereka mendapat pesan nubuatan dari Tuhan langsung untuk zaman ini. Tapi mereka tidak melihat apalagi menggenapinya. Mereka sudah mati semuanya. Dan saya perlu katakan hari ini, saudara dan saya, generasi kiat ini, kita sedang hidup di zaman untuk menggenapi semua nubuatan-nubuatan ini. Nah, inilah yang dinyatakan bahwa segala makhluk rindu untuk menyaksikan anak-anak Allah dinyatakan. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat. Nah, berarti di sini nggak ada hierarki di dalam pelayanan. Ini bicara sudah jemaat. Ini sudah bicara pergerakan orang-orang percaya. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Jadi ini hikmat yang nggak datang dari bangku kuliah, yang gak datang dari filsafat-filsafat tambal sulam yang saudara baca atau saudara dengar, tapi datangnya dari hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Wow. Saya sambung lagi, Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Nah, ini penting. Ini adalah posisi atau kondisi keadaan kita. Kalau hanya manusia biasa saja, manusia beragama saja, nggak bisa. Tapi di sini manusia baru. Manusia baru. Di sini yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini poin penting. Apakah kita benar manusia baru? Ini identitas kita. Nah, kalau ya, kalau saudara sudah pasti di sini, lihat ayat berikutnya. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Apa pentingnya kira-kira ayat ini? Untuk kita menjalani, menyambut semua kemuliaan yang ada di depan. Gak bisa semua asal manusia aja. Tapi manusia baru yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Dibilang kita menjadi satu roh. Satu roh dengan Dia. Karena hanya yang seperti ini yang bisa menyambut kemuliaan yang ada di depan. Saya jelasin. Berarti di sini sebagai manusia yang utuh, hal yang paling penting adalah waktu hati nurani kita diperbaharui. Caranya gimana? Dengan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Dalam rohmu
saat itulah kita akan mengalami kehidupan kuasa Allah di dalam kita. Lihat, jadi kalau kita cuma mengaku-ngaku itu enggak ngefek, saya pakai bahasa gaul gitu ya, gitu. Jadi ditegaskan kembali oleh Petrus dalam suratnya yang dia kasih judul pengharapan iman dan kasih. 1 Petrus 1 ayat 3, saya bacakan pelan-pelan karena ini penting. Dia bilang ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ini ayat memperjelas yang tadi, yang dibilang manusia baru itu. Jadi kita jadi manusia baru bukan oleh usaha kita, tapi oleh kebangkitan Kristus. Terus, ya saya teruskan, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Bukan hanya pengharapan, penuh pengharapan. Wow. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Wow. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pelan-pelan. Hal-hal yang mulia, yang tidak dapat binasa, ini disimpan di sorga bukan untuk didiamin di sana, tapi untuk diberikan kepada kita semasa kita di bumi, supaya kita menggenapi yang saya bilang di depan tadi, semua yang dinubuatkan oleh para nabi. Wow. Ayat 5, yaitu kamu. Nah, di dalam kata kamu ini pastikan itu nama kamu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi ini pesan untuk kita sekarang. Bergembiralah, kata Petrus, akan hal itu. Jadi kita punya alasan bergembira. Apa alasan kita? Ayat-ayat di atas tadi. Yang tidak dilihat oleh semua orang. Yang disembunyikan di sorga untuk kita. Bergembiralah karena itu. Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan seperti apa nih? Pencobaan yang terus berusaha membuat kita tidak ada di sini. Supaya kita nggak bisa lihat kekayaan yang Tuhan sudah siapkan. Supaya kita nggak bisa lihat hak-hak yang Tuhan sudah taruh untuk kita orang percaya. Yaitu, saya sambung lagi, maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, ini proses, oke? Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Wow. Yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Ini kata kunci, percaya kepada dia sekalipun kamu belum melihatnya. Terus, ya, sekalipun kamu sekarang ini, ya, sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah, saya baca pelan-pelan supaya saudara tangkap ini. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Lihat, diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu.
Lihat, kita punya alasan bergembira. Bayangin. Ini diselidiki oleh nabi-nabi, kita menghidupinya. Kita mewujud nyatakannya. Wow. Saya teruskan lagi ayat 11. Dan mereka meneliti ya saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Wow. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal, saya ulangi, penting banget, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Wow, saudara, kita spesial. Kita hidup di zaman yang spesial, bayangin. Mereka nggak menggenapi kita. Even malaikat ingin tahu. Nah, kalau saya pakai bahasa langsung kira-kira gitu. Jadi di sini kita bisa lihat rencana Allah untuk memulihkan kejatuhan manusia ini bergantung pada iman kita yang mau mengikuti Dia. Wow. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, cuman satu syaratnya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku ini A besar, yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Cuman satu tantangan buat saudara dan saya. Mau percaya nggak? Yang bilang Yesus. Ya, wow. Jadi lihat di sini betapa kita sama sekali tidak bisa merasakan alam roh, ya, gitu. Tapi melalui iman kita menerima apa yang Alkitab katakan benar. Iman itu jembatan yang membawa kita masuk di satu dimensi di alam yang dunia nggak bisa lihat. Tapi iman bawa kita ke situ. Itu yang disebut alam roh. Gitu. Wow, luar biasa. Galatia 2 ayat 20. Jadi di sini nggak ada urusan dengan keterbatasan kamu, itu tidak menentukan. Tapi berurusan dengan kamu punya iman nggak? Iman itu memberi kamu mata untuk melihat yang dunia tidak bisa lihat. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Pelan-pelan, yang telah mengasihi aku. Saudara mesti selalu ulangin kata-kata ini. Dia telah mengasihi aku, bukan akan. Sebab itu menjadi ciptaan baru itu kunci, itu penting banget. Itu segalanya, itu fondasi. Nah, waktu saudara benar-benar ciptaan baru, ini berlaku. Dia bukan nanti mengasihi kamu, akan mengasihi kamu kalau kamu melakukan beberapa hal. No, dia bilang telah. Ya, telah mengasihi aku. Wow. Dan menyerahkan dirinya kepadaku. Jadi diri saya, diri saudara
di dalam roh, saya pakai kata ini, identik dengan Yesus Kristus. Nah, saya ambil satu cerita berhubungan dengan arah kita hari ini, cerita klasik. Karena ini kasus COVID, kasus semuanya kayak satu peralihan sedang terjadi. Nah, saya dapat kisah ini di Alkitab, peralihan tentang seorang yang bernama Nuh. Nah, setelah air bah, ya, apa yang terjadi? Begitu air bah selesai, Nuh masuk dalam satu yang baru, gitu. Kalau ada pakai istilah new normal, apapun terserah saudara. Tapi Nuh sudah beralih lagi ke dalam satu perubahan yang baru. Tapi waktu dia mau masuk ke situ, sebelum semuanya dimulai, ini yang Nuh buat. Kejadian 8 ayat 20. Dibilang gini, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium. Nah, ini respon Tuhan. Tadi tindakan Nuh, sekarang Tuhan berespon. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, ia berfirman. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Tuhan. Ini yang dia bilang, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saya suka ayat 22. Selama bumi masih ada. Ini Tuhan loh yang buat keputusan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oke, Nuh seorang pembangun kapal yang secara manual. Dan dia bisa bangun itu hanya karena satu alasan, ketaatan. Lalu dia beralih profesi menjadi petani anggur. Nah, Nuh masuk dalam masa transisi musim yang baru. Kalau saya bisa bawa alegorikan ke sekarang, ya kita seperti di musim ini. Apa yang Nuh buat? Dia membangun mezbah dan bau harum persembahan Nuh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berespon. Nah, saudara, lihat bahwa mezbah dalam perjanjian lama itu inisiatif Tuhan. Kenapa? Karena sejak ada dosa, manusia kehilangan naluri penyembahan. Mezbah itu kalau saya bisa terjemahkan, mezbah itu gini, dipanggil mendekat. Ini bicara, kenapa inisiatif Tuhan? Itu bicara tentang kerinduan Tuhan untuk kita mendekat. Wow. Itu mezbah, saudaraku, ya. Wah, dipanggil untuk mendekat. Tuhan menggunakan istilah-istilah ini seperti pengerasan arti. Jadi dia pakai kata yada untuk penyembahan, itu hubungan suami istri, gitu. Jadi Tuhan mau kita ngerti di situ. Wah. Nah, sebab itu Paulus menulis dalam kitab Korintus 2 Korintus 3:18. Kita semua. Kita yang mana? Kita yang tadi. Saya mau ngajak saudara buat mezbah itu nanti saudara terjemahkan. Ini bicara tentang kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Tuhan berespon. Responnya tadi, aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Nah, Paulus jelasin ini, kita semua, kita yang tadi ini, kita yang memberi, kita yang bangun hubungan dengan Tuhan. Dibilang, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Wow. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya.
Perhatiin baik-baik. Tujuan kita ditebus, diselamatkan bukan untuk ke sorga. Sorga itu tempat, bukan tujuan. Tujuan kita ditebus adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Wah. Saudara yang kekasih, banyak dari kita tahu yang diinformasikan atau yang Alkitab katakan tentang siapa kita, tentang status kita, dan kita bergembira karenanya. Tapi ada satu hal, kita terus bergumul dengan masalah yang sama, mengalami hal yang terus diulang-ulang gitu. Kita tidak alami apa yang Alkitab katakan. Kenapa? Saya mau jawab di sini. Karena kita sudah cukup puas, kita bersukacita hanya dengan memperoleh informasi. Kalau kita dengar khotbah, kita dengar pengajaran, kita ikutin semua di YouTube, itu informasi. Gitu. Kita terima informasi, kita sudah puas. Kita berhenti tanpa ada usaha untuk mewujud nyatakannya. Tanpa berani memeluk prosesnya. Tanpa mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak enak. Saya mau katakan, dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan fokus yang tidak terpecahkan. Yang disebut dengan respon positif. Setelah saudara dengar pengajaran ini, mau gak kamu meresponinya? Kenapa? Nanti ada yang gak enak di depan. Karena kamu harus buktikan janji ini. Gak mungkin. Sering datang tuh logika-logika seperti itu. Tapi saya mau bilang, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu siap memperbaharui hubungan dengan siapa saja yang mau kembali kepadanya. Saya kutip firman tadi Roma 8. Ingat, dengan sangat rindu segala makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan saya mau tutup dengan pesan rock Bapak Gembala untuk kita semua. Mazmur 145. Angkatan demi angkatan. Wow, keren banget. Ini prophetic message. Mas 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Jadi Tuhan sudah kasih, kita yang kerjakan. Bukan kita suruh Tuhan. Tuhan sudah kasih semuanya buat kita di akhir zaman ini. Lihat, angkatan demi angkatan. Jadi ini gak berhenti di Pak Arifin. Tapi ini ada di generasi dengan generasi. Angkatan demi angkatan memegahkan pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Bukan saya. Bukan keperkasaan manusia. Bukan keperkasaan pemimpin-pemimpin. No, keperkasaan Dia. Ayo. Saya tantang saudara. Mau gak kamu masuk dalam pergerakan orang-orang kudus di akhir zaman ini? Mau gak kamu masuk dalam barisan orang-orang kudus? Cuman satu, jangan bikin barisan yang lain. Ikut barisan yang firman sudah arahkan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tapi Engkau tidak berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau terus membukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi siapa saja yang mendengar saat ini, Tuhan.
Aku memanggil berkat utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi semua yang meresponi dengan positif apa yang firman-Mu sudah katakan buat kami hari ini. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tanpa terasa kita ada di akhir daripada bulan Oktober ini, dan saya percaya bahwa saudara dalam keadaan yang sangat baik. Mungkin beberapa saudara berkata, saya bergumul Pak. Percayalah saudara, Alkitab berkata segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Karena segala sesuatu ada kendali yang daripada Dia. Nah, izinkan di minggu ini saya berdoa untuk setiap saudara yang berulang tahun, yang ditambahkan Tuhan 1 tahun lagi kehidupan saudara, dan juga yang sedang merayakan happy wedding anniversary, happy joyful birthday dan joyful wedding anniversary selama bulan Oktober ini, di setiap pasangan yang saya yakin sekali ada di dalam penyertaan tangan Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, biar kiranya firman ini boleh termaterai dalam hati batin kami, sehingga boleh menuntun, menjaga, membawa kehidupan kami ada di dalam kehendak-Mu yang sempurna itu. Dan kami percaya ketika kami ada di dalamnya, Tuhan, kami boleh mengalami Engkau, kami boleh melihat bagaimana Tuhan karya-Mu dinyatakan, hidup kami berbuah dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Secara khusus berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun selama bulan Oktober ini. Biarlah kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan boleh nyata turun atas setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kau tambahkan 1 tahun lagi Tuhan, kehidupan ke depan ini lebih luar biasa. Dan juga setiap pasangan yang Tuhan memperingati juga akan wedding anniversary mereka, biar kiranya anggur baru senantiasa tercurah. Pernikahan kerajaan, kingdom marriage mereka boleh alami di dalam kehidupan mereka. Dan dalam setiap aspek kehidupan pernikahan maupun keluarga memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Persiapkan roti dan anggur ini, angkat bersama dengan saya. Kita berdoa. Bapa, ini roti dan anggur biasa, tapi kami percaya, kami menaruh iman di dalam apa yang sebentar kami akan kerjakan. Kami bersatu dengan apa yang menjadi korban-Mu lewat roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Roti yang saudara sudah persiapkan, angkat bersama dengan saya. Demikian kata firman Tuhan pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Persiapkan anggur saudara, angkat bersama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang menghancurkan dosa, darah yang menghancurkan kutuk dalam kehidupan kita dan membawa kita ada dalam berkat yang total yang daripada Dia. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih buat semua anugerah, semua kemurahan, semua kebaikan, dan oleh korban daripada Putra-Mu, kematian dan juga kebangkitannya, hari ini kami boleh ada.
sebagaimana kami ada dalam kasih karunia dan kemurahan yang daripada Engkau. Dan mengucap syukur kami memasuki minggu yang baru ini tidak sendiri, tapi dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Angkat kedua tangan saudara, terimalah segala berkat terbaik dari kerajaan sorga yang memimpin, menuntun, menyertai, dan membawa hidup saudara berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara, haleluya. Senang sekali kita semua dapat beribadah bersama dengan saudara-saudara sekalian. Kami percaya kita semua sudah diberkati lewat puji-pujian dan firman Tuhan yang telah didengarkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan doa dan informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Yanuarta Nujaya. Jangan lupa follow, like, subscribe semua akun media sosial Rock Surabaya. Demikian ibadah minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.